Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi, eh, berjumpa dengan saya. Sebelum kita membahas pertemuan kita pada hari ini, saya akan perkenalan dulu, ya. Jadi perkenalkan, mungkin yang masih belum tahu siapa saya. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Wahyudianto, SPD, ya, atau cukup kalau mencari saya di ruang BK, nama saya Pak Agus Wahyu, gitu saja. Karena banyak, ada beberapa nama Bapak Agus di SMK Pasirian ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang di SMK Negeri Pasirian, selamat bergabung, dan saya harapkan kalian sekolah di sini ini sekolah yang benar. Jadi tidak asal sekolah, apalagi sekarang memang zaman daring, ya. Bukan karena kemauan kita, tapi memang sudah harus seperti ini. Ya, mau tidak mau ya harus kita jalani, ya. Jadi kita perkenalan dulu, ya. Jadi sudah tahu siapa saya. Nama saya Pak Agus Wahyudianto, ya, atau Pak Agus Wahyu, gitu aja. Kemudian yang kedua, kita pengenalan tentang sekolah. Sekolah kita SMK Negeri Pasirian. Kemarin di MPLS sudah, ya, sebenarnya pengenalan sekolah sudah. Jadi SMK Pasirian berdiri tahun sekian sampai dengan sekian. Sampai dengan hari ini kita masih eksis, insya Allah, alhamdulillah, ya. Untuk pengenalan sekolah tidak perlu terlalu saya membahas, ya, karena mungkin ini sudah kalian pahami. Cuma nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan secara personal, nanti ada tugas di belakang, jadi mohon nanti bisa dikerjakan tugasnya. Oke, kita perkenalan yang ketiga. Jadi kita pengenalan BK, ya, karena saya mengajarnya BK. Bukunya di sini adalah bimbingan konseling. Yang pertama saya kenalkan personilnya dulu. Jadi kemarin mungkin Bu Vina di MPLS juga sudah mengenalkan. Ada 4 yang akan saya sebutkan. Jadi ada saya, Pak Agus Wahyu, kemudian ada Pak As'ad Mustaqim, beliau sarjana psikologi, kemudian ada Bu Vina Novita Ayu Agustiandari, sarjana pendidikan, BK juga, dan Bu Ajeng Nur Kumalasari. Jadi ada 4 yang ada di ruangan ini, ya. Insya Allah 5 sebenarnya, cuman Pak Agus Hadi insya Allah karena kesibukannya di jurusan yang lain jadi jarang masuk di sini. Oke, itu perkenalan untuk personilnya. Jadi kemudian saya kenalkan fungsinya. Jadi ini berkenaan dengan pengenalan sekolah, ya. Fungsinya BK ini apa sih? Jadi anak-anak, saya mohon hapuskan stigma dan mindset-mindset yang keliru dari pola pikir kamu. Mungkin selama ini menganggap BK ini masih banyak yang melihat BK itu seperti BP dulunya, namanya memang BP dulu, ya, bimbingan penyuluhan. Kalau dulu BP, sorry, dari BP itu disebut sebagai polisinya siswa. Jadi kalau ada anak nakal, kita tangkap. Jadi kayak polisi beneran, ya. Kita tangkap, kita proses, kita hukum, dan lain sebagainya. Tapi kalau BK fungsinya tidak seperti itu. Fungsinya di sini adalah lebih kepada mengarahkan. Jadi arahannya di sini ketika kalian nanti ada masalah, ya memang larinya ke BK. Harapan saya masalah-masalah ini tidak karena kenakalan, ya. Jadi mohon fungsi BK ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti apa sih fungsinya yang sebenarnya? Jadi seolah-olah kalau yang saya pahami dan saya artikan secara ini, ya, secara sederhana saja, fungsinya BK ini kalau bahasa kerennya itu seperti psikolog. Jadi Anda punya masalah, Anda datang ke BK, Anda konsultasi untuk menemukan sebuah solusi. Nah, itu seperti itu BK, ya. Atau kalau bahasa sederhananya yang lain seperti dokter lah. Jadi
Anda datang ke saya mungkin dengan sukarela, dengan sendirinya, atau dibawa orang tua Anda, ya. Siapa beliau ini? Yaitu wali kelas. Punya sebuah permasalahan atau gejala sakit, ya. Taruhlah seperti ini, Anda datang dibawa oleh orang tua Anda ke dokter, Pak, anak saya demam. Nah, demam ini bukan suatu penyakit sebenarnya, tapi sebuah gejala. Nah, di BK inilah kita akan melihat ini gejalanya demam terus sakitnya apa. Nah, ini yang akan kita cari. Setelah ketahuan sakitnya apa, maka kita berikan obat. Nah, disitulah nanti akan sembuh. Jadi seperti itu Anda. Jadi misalkan Anda ada permasalahan di sekolah ini, kok Anda ini sering bolos misalnya. Bolos ini bukan sebuah penyakit sebenarnya, tapi itu adalah sebuah gejala. Jadi bolos itu bukan sebuah masalah, tapi sebuah gejala masalah. Masalahnya apa? Ya ini yang harus kita cari dulu. Dan ini yang akan kita selesaikan. Jadi fungsinya lebih mengarah ke sana. Yang kedua, mengarahkan Anda untuk bagaimana menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi dan mencari diri Anda sendiri seperti apa. Memahami diri sendiri, kemudian lebih lebih jelasnya nanti, lebih besarnya lagi, kita akan insya Allah akan mengarahkan Anda nanti mau kemana, potensinya mau kemana, potensi kuliah, potensi kerja, dan lain sebagainya. Itu akan ada bimbingan-bimbingan di BK. Kemudian untuk mendukung itu semua, ada 4 layanan BK yang bisa Anda manfaatkan. Jadi tolong ini benar-benar dimanfaatkan secara betul-betul. Ya, apa saja? Nah, yang pertama ada satu, bimbingan klasikal. Ya, kemudian yang kedua ada bimbingan kelompok. Yang ketiga ada konseling kelompok dan yang terakhir ada konseling individual. Ya, ulangi, ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, ada konseling individual. Nah, seperti apa masing-masing itu? Oke, saya perjelas di sini, saya jelaskan. Bimbingan klasikal itu lebih seperti ini. Bayangkan atau lebih mudahnya gini. Saya masuk ke kelas Anda secara biasa seperti saya mengajar seperti guru-guru yang lain ya. Jadi saya masuk ke dalam kelas, ada materi yang harus saya sampaikan. Itu adalah namanya bimbingan klasikal. Ya. Seperti apa materi-materinya? Contoh ini yang di LKS yang saya bahas hari ini adalah masih orientasi ya. Jadi bab orientasi. Ya ini yang akan saya bahas di kelas ya. Nah, karena kelas kita sekarang tidak ada, maka kelasnya via daring. Jadi seperti itu bimbingan klasikal. Kemudian ada yang kedua tadi bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu seperti apa? Bimbingan kelompok itu adalah gini. Anda datang berkelompok kepada saya ya, antara 5 sampai 8 orang itu dalam satu kelompok. Itu memiliki satu permasalahan yang sama yang ingin dikonsultasikan. Nah, dari satu kelompok ini akhirnya kita membuat sebuah forum, kita melakukan bimbingan di situ dengan metode-metode yang sudah saya siapkan. Akhirnya nanti permasalahan yang Anda punya bersama ini akan terselesaikan dengan baik. Itu ya untuk bimbingan kelompok. Kemudian yang ketiga ada konseling kelompok. Konseling kelompok ini bagaimana? Hampir sama, jadi ada beberapa orang dalam satu kelompok antara 5 sampai 8 orang datang ke saya, ke konseling ya, atau ke konselor atau ke guru BK. Jadi dengan membawa masing-masing ini membawa permasalahan yang berbeda. Nah, yang mana yang akan dibahas? Kita cari permasalahan ini yang paling urgent siapa? Ya. Nah, disitulah itu yang akan kita bahas. Kita akan selesaikan permasalahannya. Contoh misalkan punyanya Rudi ini paling urgent. Masalahnya apa? Dia ternyata tidak mau sekolah karena di kelasnya sering dibully misalkan. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Bagaimana cara menangani pembulian ini? Ya. Siapa yang akan melakukan konseling? Saya dan kalian.
yang menjadi dalam kelompok ini. Jadi seperti itu ya konseling kelompok. Yang terakhir ada konseling individual atau konseling individu, sebenarnya bukan individual ya, konseling individu. Konseling individu ini Anda datang dengan sukarela, datang ke saya, atau mungkin tidak dengan sukarela juga bisa saya panggil. Ada permasalahan apa sih kok ada apa, saya perhatikan ada gejala-gejala seperti ini. Nah, ini akan kita selesaikan. Nah, harapan saya untuk konseling ini sendiri, khususnya pada konseling individual, ini Anda datang jangan terpaksa, ya. Kalian jangan datang jangan terpaksa, jadi datang dengan sukarela. Pak, saya punya permasalahan. Permasalahannya apa? Ya itu nanti diungkapkan. Nah, nanti bagaimana cara kita menanganinya? Ya ada metode-metode konseling yang akan kita terapkan di sini. Permasalahannya apa saja? Banyak di dunia kalian, di dunia remaja ya, di usia SMA, SMK sekarang, itu jelas di usia kalian itu akan banyak permasalahan. Karena karakter kalian sebenarnya, walaupun tidak ada masalah, itu seolah ada masalah. Ya, seolah ada masalah. Jadi, di situ akan muncul. Contohnya seperti apa? Pak, saya mengalami kesulitan belajar. Loh, kenapa kesulitan belajarnya? Ya, ini yang akan kita cari. Atau bahkan, Pak, saya ada permasalahan di rumah. Apa? Saya sudah tidak boleh sekolah. Kenapa? Saya mau dinikahkan. Misalkan seperti itu. Ya, itu akan kita coba untuk menyelesaikan permasalahan itu ya. Kita konseling. Jadi, eh, harapan saya, Anda sekolah di sini itu tidak ada masalah nantinya. Ya, Anda ketika punya permasalahan, Anda datang ke guru BK, bisa diselesaikan dengan baik. Harapan saya seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan, Anda datang ke BK itu dengan sukarela. Ya, harapan saya seperti itu. Insya Allah nanti kalian akan menemukan saya punya permasalahan apa sih. Ya, itu nanti akan ketemu. Kemudian yang berikutnya yang akan saya bahas berikutnya adalah masalah kurikulum. Masalah kurikulum di SMK ini adalah sesuatu yang berbeda ya. Sekolah di SMK Pasirian atau di sekolah vokasi saya katakan SMK ya, bukan hanya SMK Pasirian. Ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang umum. Karena kalian dari SMP, ini saya anggap masih metode belajarnya sudah secara umum. Ini hampir sama dengan sekolah SMA untuk SMP. Kenapa? Karena materi-materi yang dipelajari di sini adalah secara teori. Nah, ini yang harus Anda pahami. Jadi sekolah di SMK itu 60% itu adalah praktek. Anda harus bisa mengikuti itu. Anda harus bisa memahami di situ. Ya. Jadi tidak melulu Anda harus eh, belajarnya dengan secara kritis saja, tidak. Tapi di sini 60% adalah praktek. Kalau Anda tidak bisa menyesuaikan cara belajar ini, maka nanti juga akan ketinggalan. Ya. Itu tolong Anda pahami. Jadi mulai dilepaskan, mulai dirubah cara belajarnya, dan terutama saya pesankan karena sekarang ini kita masih masa pandemi ya. Saya tahu Anda terlena. Jadi banyak terlena karena banyak nganggurnya di rumah. Akhirnya yang dilakukan adalah bermain, terutama gadget ya. Waduh, saya kalau melihat di sekitar ya, apalagi di kafe-kafe itu, eh anak-anak nongkrong game dan lain sebagainya. Ini yang agak miris juga saya. Saya tidak melarang sih sebenarnya kalau ngegame, cuman harus tahu lah, harus tahu waktu, harus tahu tempat dan lain sebagainya. Makanya di sini karena Anda masih pelajar, Anda masih siswa, maka belajar itu yang lebih utama. Ya untuk masalah kurikulum, kemudian tadi saya katakan cara belajarnya di SMK bagaimana. Sistem kurikulum ini yang perlu saya bahas. Sistem kurikulum yang ada di SMK atau di tingkat atas. Sekarang itu kita menggunakan kurikulum 2013 revisi. Ya, saya ulangi, kita menggunakan kurikulum 2013 revisi. Yang seperti apa itu?
Jadi mungkin selama ini Anda sudah mengenal bahwa kita menggunakan kurikulum 2013, itu yang dulu. Kurikulum 2013 ini lebih menuntut kepada siswa itu lebih aktif. Yang pertama, aktif untuk belajar, jadi mencari materi-materi tidak hanya dari buku yang sudah disediakan oleh guru, tapi juga dari sumber-sumber yang lain, dari internet, dari buku, dari koran, dan lain sebagainya. Ya, itu di kurikulum 2013. Termasuk penilaiannya, sorry, yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih banyak atau lebih aktif bertanya, lebih aktif dalam diskusi. Jadi guru di sini fungsinya lebih banyak kepada mengarahkan, ya. Nah, sedangkan di kurikulum 2013 revisi ini ada tambahannya yang lebih banyak. Ya memang kita tetap akan menilai pada sisi ini ya, akademik itu tetap. Tapi lebih kita tekankan juga tidak hanya akademik yang kita nilai di sini, tapi sikap ini juga akan lebih lebih kita nilai. Kenapa? Karena attitude ini juga akan lebih lebih menentukan bagaimana Anda akan hasil atau tidak. Contohnya seperti ini, ada sebuah kisah ya, entah fiksi atau bukan. Jadi ada sebuah kisah gini, kalau kita hanya mengandalkan akademiknya saja yang bagus, tapi sikap dan lain-lain tidak kita perhatikan, orang yang jenius itu hanya akan mampu menciptakan bom. Itu mudah sekali akan menciptakan sebuah bom ya, nuklir contohnya nuklir. Itu mudah sekali. Tapi nuklir ini untuk apa? Karena kita tidak dibekali oleh sikap, spiritual dan lain-lain. Ya. Jadi ini yang harus kita bekali juga, ini yang harus kita nilai. Ketika bom nuklir ini ditemukan kemudian dijadikan sebuah bom, maka disinilah nilai sikap kita akan kurang. Makanya kita banyak menonjolkan, banyak menilai kepada sikap. Jadi seperti itu mungkin perkenalan kita hari ini dan juga masuk pada bab 1 ini saya tadi sudah jadi tentang masalah orientasi ya. Masalah yang lain bab 1 tentang orientasi ini jadi tentang lingkungan sekolah, insya Allah kalian juga sudah mengenal secara fisik bangunannya ya seperti itu, mungkin yang sudah masuk ke SMK, kemudian letak kelasnya di mana, letak ruang guru di mana, ruang BK di mana, bahkan sampai toilet pun insya Allah sudah tahu ya. Kemudian fasilitas sekolah ini banyak sekali. Nah, khusus di fasilitas ini, saya banyak menekankan, jadi tolong jangan sampai membuat alasan-alasan yang sebenarnya tidak ada untuk dijadikan senjata untuk meminta sesuatu kepada orang tua. Karena sudah banyak terjadi, ngomongnya diwajibkan oleh sekolah, ternyata tidak ada. Contohnya harus beli laptop, oh tidak harus beli laptop. Ya kalau mampu ya silakan, kalau tidak mampu ya sudah tidak usah beli laptop. Kita fasilitas di sini lab komputer banyak, ya. Kemudian fasilitas yang lain, ruang belajar dan mengajar insya Allah sudah mencukupi, tempat olahraga, ya, dan lain sebagainya itu sudah ada. Kemudian struktur organisasi sekolah ya mulai dari kepala sekolah sampai dengan bawah, insya Allah kalian sudah memahami. Visi misi sekolah saya kira sudah memahami, dan tata tertib kemarin juga insya Allah sudah disampaikan. Yang mungkin perlu kalian pelajari lebih lanjut kemarin insya Allah MPLS juga sebagian sudah disampaikan, jadi banyak ekstrakurikuler yang ada di SMK Mas Irian, prestasinya juga luar biasa. Makanya harapan saya jangan nganggur, jangan membuang waktu untuk hal yang tidak perlu. Ikutlah ekstrakurikuler, ukir prestasi di sana. Ya, ekstranya apa saja banyak. Nanti bisa ini ya, bisa tanya ke kakak-kakak kelasnya atau ke teman-temannya yang lain yang mungkin sudah tahu. Itu khususnya kalau ekstrakurikuler, insya Allah pramuka wajib harus ikut walaupun nanti via daring. Ya, tidak boleh tidak ikut karena nanti akan ada nilai di rapot. Kalau tidak ada nilai berarti bisa dikatakan nanti bisa jadi tidak naik.
atau yang lain. Ini keputusannya masih belum. Seperti itu. Nah, sekarang saya berikan tugas. Tugasnya yang pertama adalah buat sebuah poster, temanya adalah BK Sahabat Siswa. Ini dibuat di sebuah kertas, ya, di kertas gambar, dikumpulkan langsung ke Pak Agus di ruang BK. Kemudian tugas yang kedua, silakan dijawab soalnya, mengapa Anda memilih SMK Negeri Pasirian? Ya. Tugas yang nomor 3, mengapa Anda memilih jurusan yang sekarang Anda masuki? Nah, khusus yang ketiga ini, mungkin gini, mungkin ada beberapa permasalahan, boleh ketika Anda mengatakan, Pak sebenarnya saya pengennya masuk ke sana, tapi karena ada permasalahan gini-gini ini, maka saya masuk jurusan ini. Itu tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya, ya. Kenapa harus jujur? Nah, ini nanti saya akan bisa menilai, saya akan bisa lebih mengarahkan kalian harus seperti apa nantinya ketika belajar di jurusan yang sekarang ini, ya. Jurusan yang saya ampu sekarang ada DPIB, ada DKV, dan TKJ. Jadi 3 jurusan ini, contohnya gini, wes, Pak, saya kok masuknya di DKV, padahal saya pengennya di DITF misalkan, ya. Nah, itu uraikan di situ, di jawaban di soal nomor 3 ini. Itu ya, kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas atau butuh bimbingan, saya menerima via Japri. Tolong sebutkan nama dan kelas. Itu ya. Termasuk tugas-tugasnya nanti diberikan nama dan kelas. Jadi ingat, tugas yang pertama adalah membuat poster dengan tema BK Sahabat Siswa. Kemudian yang kedua, soalnya adalah mengapa Anda memilih SMK Negeri Pasirian sebagai tempat Anda sekolah. Kemudian yang ketiga, mengapa memilih jurusan yang sekarang Anda masuki. Saya kira itu saja pertemuan kita hari ini, dan insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dan saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan.